Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Hallaj itu artinya sang pemintal benang. Dan Al-Hallaj juga punya kisah khusus dengan itu. Al-Hallaj juga dikenal tidak cuma Hallaj. Kalau ada yang menggelari dia Hallajul Asror. Hallajul Asror itu pemintal rahasia. Karena Al-Hallaj itu dikenal ya kayak para wali yang lain. Jadi dia bisa membaca rahasianya orang tanpa orang itu ngomong. Jadi cuma lihat kalian ini sudah bisa nebak satu-satu yang ada di pikiranmu apa, yang ada di batinmu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita filsafat. Malam hari ini kita silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Pernyataannya kenapa? Karena walaisa aina bihaisu anta, Allah itu nggak ada di mananya. Jadi dia tidak bertempat, tidak ada ruang yang fisik yang menampung Allah, karena dia di luar kerangka ruang dan waktu. Jadi kalau ada orang tanya Allah itu di mana, yang salah pertanyaannya. Karena kamu tunjuk kemanapun, di situ ya Allah, dan di situ juga bukan Allah. Kalau kamu ngomong di kedalaman batinku terus di sini kok ya enggak ada. Ya kan, di langit lapis 7. Langit lapis 7 yang mana? Masuk planet Merkurius apa planet Pluto kan tidak ada. Jadi memang bukan aina, nggak ada di mananya. Jadi ra'aitu rabbi bi aini qalbi. Jadi aku melihat Allah itu tidak dengan mata ini. Untuk di mana itu kan pakai mata ini, tapi pakai mata batin. Mata batin itu nggak ada di mananya loh. Pacarmu ada di luar negeri, bisa hadir di sini. Sudah mati, sudah nggak ada fisiknya pun dia bisa hadir tiap hari di sini. Itu nggak ada ainanya, sudah nggak ada di mananya. Dia sudah di mana-mana. Kamu melihat kemana pun ada dia. Meskipun hakikatnya dia nggak ada di mana-mana. Oh itu abot nih. Nanti diulang lagi ya rekamannya. Iya, bolak-balik gitu harus kamu ulang. Nanti ini kalau nggak diulang bahaya kamu. Tiba-tiba ceramah kayak gini jamaahnya sumpek. Oke ya, pokoknya ini nggak usah dipakai khutbah Jumat. Ya, jangan khutbah Jumat hari ini temanya hulul itu masalah. Saya ingat dulu dosen baru ngajar mahasiswa baru, mata kuliahnya akhlak tasawuf. Pertanyaan, pokoknya yang ngajar gini-gini lah, ada teori-teori tasawuf. Nah, pas ujian soalnya tulis apa yang dimaksud hulul. Nah, karena mahasiswanya mungkin nggak pernah masuk, nggak pernah belajar, dianggapnya soalnya salah ketik. Dianggapnya harusnya bukan hulul tapi halal. Jadi jawabannya hulul adalah sesuatu yang boleh dimakan. Jadi ya wis ora apa-apa. Jadi soalnya dianggap salah ketik ya wis, ndak apa-apa lah. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ana man ahwa wa man ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badnan. Fa'idha absortani absortahu. Fa'idha absortahu absortana. Jadi aku adalah orang yang mencintai dan sekaligus yang dicintai. Dan orang yang dicintai juga aku, kan itu waman ahwa ana. Nahnu ruhani, kami adalah dua entitas, dua roh, halal nabadnan, yang kami sama-sama menempati satu badan. Fa'idha absortani,
Ketika engkau melihatku, absortahu, engkau melihatnya. Fa'idha absortahu, absortana. Ketika engkau melihatnya, engkau melihat kami. Nah, jadi ada film India yang kalau kamu lihat suamimu, lihatlah Tuhan di situ. Nah, yang penggemar film India mesti langsung ngerti. Yang diam aja mesti diam-diam, jangan ngerti, khawatir dianggap. Jadi kalau kamu lihat saya, saat itu juga sebenarnya kamu lihat Allah. Karena dalam diriku ada Allah. Nahnu ruhani, kami ini di dalam diriku ada dua entitas, dua roh yang bertempat di satu badan, nasut dan lahut tadi. Jadi kalau fa'idha absortani absortahu, kalau engkau lihat aku, engkau pasti melihatnya. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah padaku, kamu berarti salah paham terhadapku. Ini sebenarnya teori ini luar biasa untuk mbok kita sesama manusia jangan gegeran, jangan bunuh-bunuhan. Ketika Allah bilang kutiupkan ruhku, ya kan, wa nafakha fihi min ruhi, itu untuk semua manusia, tidak cuma untuk muslim dan mukmin saja. Maka rukunlah, lihatlah Tuhan dalam diri siapapun. Nah, itu sebenarnya arahnya ke situ. Kritik pada orang-orang zaman itu yang dianggapnya yang Arab itu lebih istimewa. Tidak, sama aja. Yang Persia juga, yang Arab juga, semuanya dalam dirinya ada Allah di situ. Allah sendiri yang bilang. Nah, jadi ini maunya para sufi. Maka bagi banyak ilmuwan, ajaran Islam yang paling mudah diterima bagi yang non-muslim di luar Islam itu level sufinya. Kemana-mana bisa masuk. Karena memang ajaran-ajaran kemanusiaannya agak tinggi dibandingkan yang fikih. Fikih itu kan agak kaku. Jadi kalau ada yang tanya jumlah umat Islam sekarang, kan ada kemarin rame-rame, jumlah umat Islam sekarang berapa? Itu tergantung versi sufi atau versi fikih. Ya kan, kalau versi fikih pun itu fikih aliran mana dulu? Ya kan karena fikih itu kadang aliran A, aliran B, yang ini dianggap kafir, jadi nggak masuk muslim. Yang benar yang ini aja. Jadi jumlah umat Islam sebenarnya sangat sedikit kalau pakai fikih. Kalau pakai tasawuf bisa jadi semua di dunia ini sebenarnya ya Islam, muslim kabeh, sedulure kabeh, podo-podo menungsane, kan gitu. Sama-sama dalam diri mereka masing-masing ada Allah. Yang membedakan apa? Gradasi cahayanya. Bukan urusan formalisme ibadahnya. Sejauh mana jiwanya terang, sejauh mana dia dekat dengan nanti yang namanya Nur Muhammad. Kita lihat lagi. Ya, ma zajat ruhuka fi ruhi kama tamzajul homrotu bil ma'iz zalal fa idza massaka syai'un massani fa idzan anta ana fi kulli hal. Bercampurlah ruhmu dalam ruhku sebagaimana bercampurnya khomer dengan air bening. Ketika sesuatu menyenggolmu, menyentuhmu, maka ia juga menyentuhku. Fa'idzan anta ana fi kulli hal. Berarti engkau adalah aku dalam setiap kondisi. Ini awal-awalnya. Sampai kemudian puncaknya ini. Ana al-haq. Ini kelihatan luar biasa. Padahal kalau kamu pahami harusnya setiap muslim nyampe ke level ini dengan pemaknaan tidak seperti pemahamanmu selama ini. Ini kan biasanya kamu pahami terus aku adalah Tuhan. Sesederhana itu, padahal maksudnya bukan ke situ. Kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Yang pertama, di tulisan-tulisannya Al-Hallaj, di At-Tawasin, itu dia membedakan hak saja dengan al-haq.
Maka bukan ana hak, tapi ana al-haq. Jadi kalau al-haq itu sama kayak lahut yang ada dalam diri manusia tadi. Itu kayak kalau itu kebenaran kecil. Makanya di situ di narasinya tak tulis pakai huruf kecil biar kamu nggak salah paham. Jadi kalau al-haq itu manifestasi dari kebenaran besar dalam kebenaran kecil yang kontekstual. Arahnya nanti ya itu kebenaran juga sih, ya itu Tuhan juga sih, tapi dia Tuhan kecil dalam tanda petik. Manifestasinya Tuhan dalam dunia ini. Jadi dia bukan Tuhan yang sejati. Jadi al-haq itu nanti akan menuju pada hak. Sama lahutiyahmu, aspek ketuhananmu, sebenarnya dia merindukan lahut yang sejati, Tuhan yang sejati. Hanya saja sering terhalang oleh nasut, oleh kemanusiaan. Maka buang kemanusiaanmu, maka lahutmu akan cepat ketemu dengan Tuhan besarnya. Nah, jadi hak dan al-haq beda. Maka Al-Hallaj ngomong al-haq, bukan ana-haq. Jadi al-haq itu tajallinya, manifestasinya, bukan Tuhannya itu sendiri. Terus ana al-haq kalau bagi Al-Hallaj, ya ini la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu satu-satunya yang layak Tuhan hanya Allah. Bahkan aku pun tidak ada. Jadi yang disebut aku ini sebenarnya tidak eksis. Jadi utuhnya la ilaha illallah kalau hanya satu ana, yaitu Allah. Bahkan ana yang ini, yang ego ini, tidak. Dia juga hanya menghalangi. Jadi Allah lah yang absolut, kita yang relatif. Kan itu kalau pakai teorinya Ibnu Sina kemarin. Allah yang wajibul wujud, kita hanya mungkinul wujud. Kita hanya mungkin ada. Ada kita tergantung Allah. Kita yang sejati itu berarti apa? Ya Allah, wong Allah kan yang bikin kita ada. Jadi kita itu tidak ada yang sejati hanya Allah. Maka kebenaran yang paling esensi, satu-satunya yang ada hanya Allah. Ana yang manapun itu hakikatnya nggak ada. Satu-satunya ana yang ada hanya ananya Allah. Wah, ini jeru nih kawan. Jadi kamu sebenarnya nggak ada. Kamu ada karena Allah mengizinkan kamu ada. Kalau Allah nggak mengizinkan ada. Kamu dulu nggak ada, terus dibikin Allah ada, terus besok nggak akan ada lagi. Dari ada, dari tidak ada, jadi ada, terus nggak ada lagi. Sebenarnya keadaan ini dari mananya? Dari Allah. Itu yang jadi dalilnya Al-Hallaj. Jadi Allah itu meletakkan dalam tanahnya Adam itu ruhnya, citranya. Wa khalaqa Adama ala suratihi. Nah, ketika citra ini diambil, Adam tidak ada lagi sudah. Ketika ruhnya ini diambil, Adam tidak ada lagi. Kemana kembalinya ruh? Ya ke asalnya, ke Allah lagi. Nah, jadi ketika Allah akhirnya apa? Kalau Allah hadir dalam dirimu, itu berarti yang mungkin ketemu yang wajib. Ya mungkin pasti lenyap, tidak mungkin ada. Kayak setetes air ketemu laut, saya gambarkan tadi. Kayak gambar cewek cakep dengan cewek cakep beneran. Tidak ada gunanya gambar, ngapain? Iya kan? Nanti kan disempurnakan oleh Ibnu Arabi itu kan, yang wahdatul wujud. Aslinya hanya Allah. Yang lain itu hanya gambar-gambar. Kayak kamu misalnya masjid ini kaca ya, tembok-temboknya kaca semua. Kamu berdiri di tengah-tengah. Gambarmu kan ada di sana, ada di sana, ada di sana. Gambar-gambar yang ada di sana itulah makhluk. Dia cuma
cipratan dari wujudnya Allah. Allahnya yang sejati ada di sini. Jangan fokus di sana. Itu wahdatul wujud. Jadi kamu itu cuma tampilan, cuma manifestasi sebagian dari dirinya Allah. Yang sebelah sana gambar pundak sebelah kanan, yang sebelah sana kelihatan pundak kiri, kaca yang atas kelihatan ubun-ubunnya, kaca yang bawah gambarnya kaki. Dan realitas alam semesta semacam itu. Yang agak sangat mirip dengan gambarnya Allah, mungkin kaca bagian depan itu manusia. Yang paling dekat, mungkin di sana pohon, binatang-binatang, semua kan ada pancarannya Allah. Itu wahdatul wujud. Nah, kalau hululnya al-halaj itu ya berarti apa? Ketika setetes air menyatu di laut, jangan harap setetes air ini masih ada. Pasti dia sudah habis, tidak ada ceritanya lagi. Sehingga yang ada sekarang tinggal Allah. Maka ana al-haq. Nah, itu yang ngomong bukan lagi al-halaj, tapi dalam tanda petik Allah. Nah, ini nanti di beberapa kajian itu yang diomongkan al-halaj tadi ada loh dukungan ayatnya. Misalnya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Ternyata Allah sendiri sudah bilang, sesungguhnya analah yang Allah. Kalau ada anallah, maka tidak ada gunanya lagi ana Faiz, ana kamu, ana Masjid Sudirman, ana Takmir, nggak penting. Yang ada tinggal innani anallah, ana al-haq. Ada juga surat Fusilat, innahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu berarti apa? Ya ada di mana-mana. Itu tidak perlu dijelaskan lagi. Meliputi itu berarti ya kayak apa ya? Jaket ini, kalau ini ada HP, tak giniin, itu berarti jaket ini meliputi HP. Tidak mungkin ada bagian kecil pun dari HP yang tidak kena jaket itu. Itu meliputi. Berarti dalam segala hal ada Allah di situ. Dan Allah sendiri bilang, ini nanti yang dipakai sesi Tijenar, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengannya dibandingkan hablul warid itu ini. Jadi nadi yang di leher. Ya nadi yang di leher ini kan kuncinya. Kalau nggak percaya kamu nyari silet, coba dikit aja seret gitu. Ya, cobaan dikit ya. Itu maksudnya apa? Loh, lebih dekat dibandingkan nyawamu sendiri. Aqrabu ilaihi min hablil warid itu. Berarti apa? Ya Allah itu ada dalam diri kita. Wong sama ini aja ya lebih dekat. Kurang dekat. Kamu sama pacarmu dalam-dalamnya kan paling cuma nempel. Itu lebih dari hablil warid. Jadi nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oke. Dan seterusnya lah, nanti ngajinya panjang kalau dibaca satu-satu. Termasuk yang terakhir itu wama romaita idromaita walakinnallaha roma. Kalau kamu melempar, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Kalau kamu minum, ya sayangnya aku belum nyampe makomnya, jadi belum nyampe wamaromaitanya. Kalau sudah hulul itu saya bilang tadi, kalau kamu ngomong itu ucapannya Allah, kehendakmu kehendaknya Allah. Oke, kita lihat tafsirnya para sufi yang lain, komentarnya. Katanya Ghazali, perkataannya al-halaj itu karena sudah saking cintanya pada Allah. Cinta itu kalau sudah sangat mendalam, antara pecinta dan yang dicintai itu pasti jadi satu. Ya, kapan-kapan kita bikin sesi filsafat cinta. Ya, syaratnya yang jomblo sudah harus punya pacar.
Yo, ngapain belajar filsafat cinta masih jomblo. Jadi kalau cinta sudah sangat mendalam itu jadi satu, keluar satu kata. Engkaulah satu-satunya. Engkaulah hidupku, kan gitu kamu lagu-lagu itu kan. Engkaulah segalanya, kan selalu begitu. Dan itu normal katanya Ghazali. Orang seharusnya, dan memang jatuh cinta paling tinggi kan pada Allah. Berarti makomnya Al-Hallaj memang dia jatuh cinta yang paling tinggi. Terus ada lagi Attar, Fariduddin Attar itu yang nulis Mantiqut Thair, yang nulis Tadhkiratul Auliya. Katanya Attar, orang Islam ini kok aneh ya. Wong ada manusia jelas sufi, makomnya puncak, bilang anak al-haq kok dianggap salah. Sementara Al-Quran itu kan ada ketika Nabi Musa nyari Allah. Terus ada naik ke atas gunung, ada semak-semak kebakar yang bilang akulah Allah. Maka komentarnya Attar, saya heran kita bisa menerima ada semak belukar terbakar yang bilang aku Allah. Dan terus kita percaya, wong di Quran bilang gitu memang. Tapi ucapannya Al-Hallaj yang wali kok tidak kita terima. Kenapa kamu percaya bahwa semak ini bilang anak Allah? Karena kamu percaya bahwa Allah tajalli di situ. Lawong pada semak-semak aja bisa, apalagi pada manusia. Itu maunya Attar. Jadi sangat mungkin, nggak masalah. Kamu jadi juru bicaranya Allah itu kan bukan sesuatu yang luar biasa. Kiai-kiai, ustadz-ustadz kan tiap hari begitu. Mulutnya kan dia bilang ini Allah loh yang bilang, kan gitu. Ya kan? Loh, orang yang ngomong gitu kok enggak kamu tunjuk, murtad kamu, kafir kamu. Kok berani bilang kamu itu Allah? Ya kan? Ini perintah Allah, ini kehendaknya Allah, ini ucapannya Allah sendiri loh yang ngomong dia. Kok berani-beraninya atas nama Allah? Itu yang sebenarnya mau dikritikkan oleh Attar. Mbok yang konsisten. Wong yo semak-semak kita percaya. Ada orang ngamuk bawa pentung bilang ini perintahnya Allah, kita percaya. Kok Al-Hallaj bilang kita anggap murtad. Nah, itu komentarnya Attar. Ada lagi komentarnya Sirhindi, Ahmad Sirhindi. Ini mursyidnya Tarekat Naqsabandiyah dari India. Dia digelari wali abad milenium kedua. Dia lahir, saya lupa, sekitar tahun 500-an. Menjelajahi banyak sekali torekot, meskipun jatuhnya terakhir di Naqsabandiyah. Katanya Ahmad Sirhindi, maksudnya Al-Hallaj itu bukan akulah Allah atau akulah kebenaran. Maksudnya bukan pada ananya. Maksudnya apa? Maksudnya aku tiada, hanya Allah lah yang ada satu-satunya. Orang jadi marah karena lihat ananya. Perhatikan bukan ananya, tapi al-haqnya. Jadi itu sebenarnya Al-Hallaj ingin menyangkal dirinya. Bukan ingin ngaku dirinya Tuhan, tapi ingin buang dirinya, ingin membunuh dirinya sendiri. Jadi anak al-haq itu berarti aku itu sudah tidak penting, aku itu sudah hilang, aku itu sudah tidak ada. Hanya Allah yang ada, Allah yang penting. Jadi itu penyangkalan diri. Tanpa ini tauhid kita nggak akan puncak. La ilaha illallahnya nggak utuh. Nah itu komentarnya Ahmad Sirhindi. Jadi yo yang kontra lebih banyak lagi, nggak usah tak sebut di sini. Yang mengkafirkan, biasanya yang mengkafirkan pakai dalil zahirnya kalimat. Jadi ngomong akulah kebenaran, terus wah berarti ngaku Tuhan. Tuhan kan tidak di situ, Tuhan di sana. Berarti kamu musyrik, murtad, berarti harus dibunuh. Jadi logikanya simpel. Jadi lihat zahirnya. Oke. Terus teori kedua, Hulul sudah ya, anak al-haq sudah. Sekarang teori ketiga, Nur Muhammad. Jadi tidak apa-apa itu
di situ ada Allah mengingatkan biar kamu nggak ngantuk. Karena ini kalau sambil ngantuk bisa gawat. Karena ada cerita kalau wayang itu waktunya ajaran paling penting kok ngantuk, ilmunya setengah. Begitu setengah, waktunya perang kalah. Kayak ceritanya anaknya Abimanyu kan gitu. Anaknya Arjuna itu kan namanya Abimanyu. Bapaknya ngajari teori perang waktu dia dalam kandungan. Jadi diajari teori perang kok dilalah dapat separuh, ibunya ketiduran. Nah, begitu lahir dia ngerti segala teori perang cuma setengah. Jadi terakhir waktu ada strategi apa, pokoknya dia bilang saya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Akhirnya kan dia tewas dikeroyok Kurawa yang banyak itu karena mendengarkannya cuma setengah. Jadi kamu tidak boleh ngantuk. Kalau filosof barat boleh ngantuk, kalau ini tidak boleh. Kalau setengah kalau setengah gawat, nanti kamu ceritanya setengah. Jadi Nur Muhammad itu, ini kalau bahasa lainnya namanya Muhammad yang spiritual. Makhluk pertama yang melimpah dari Allah. Ya disebutnya Muhammad oleh para wali, cahaya Muhammad. Dan inilah sumber segala pengetahuan, sumber segala makrifat, sumbernya cahaya yang melimpah. Dalam diri setiap makhluk ada kandungan nurnya masing-masing. Semakin dia jauh dari pusatnya cahaya, ya semakin redup sinarnya. Jadi sinar ini namanya Nur Muhammad. Cahaya ini diwarisi. Pernyataannya kenapa? Karena walaisa aina bihaisu anta. Allah itu enggak ada di mana.